عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته الكرام إلى حضرة الله مصنف في هذا الكتاب الشيخ محمد عبد الله بن عبد اللطيف الجرجاني الدمياطي الشافعي وسوسن الشيخ محي الدين أبو زكريا الشرف النووي وإلى جميع مشايخنا ومربي روحنا وإلى من أجازنا أن الله تعالى يغفر لهم ويرحمهم ويعلى درجاتهم في الجنة وأن يعاد علينا من بركاتهم وبكرامته وبعلومهم وإلى جميع الحاضرين والحاضرات في هذا المسجد ارحمنا يا الله ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن المالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله والحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد ابن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم القيامة أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي Ma'asyiral muslimin, jamaah majlis kajian subuh Ramadan yang insyaallah pada pagi hari ini kita semuanya berlimpah rahmah, berkah dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita lanjutkan pembahasan kita. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang yaitu bad'u khalqil insan, permulaan penciptaan manusia. Kemarin kita membahas yang terakhir yaitu asbabus su'il khatimah, sebab-sebab su'ul khatimah. Sebab-sebab husnul khatimah at-tahawunu bis shalah. Ngentengin salat ay at-takaslu an fi'liha, bermalas-malasan di dalam mengerjakannya. Wasyurbul khamri, dan juga mabuk, minum minuman keras, minum khamar. Wa adzal muslimin, dan juga menyakiti orang-orang muslim. Wa uququl walidain, dan juga durhaka kepada kedua orang tua. Terlebih-lebih ini uququl walidain, berdurhaka kepada kedua orang tua. Sudah banyak kisahnya, sudah banyak yang harus kita ambil pelajaran dari sebab uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Di zaman Nabi ada yang namanya Alqamah. Alqamah, seorang sahabat yang rajin ibadahnya, banyak sodakohnya, tapi pada akhir kematiannya dia sulit, susah, bahkan tidak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ketika ditelusuri, ternyata Alqamah ini mempunyai seorang ibu yang sakit hati kepadanya
karena tidak adilnya dia kepada ibunya, dikarenakan lebih sering mendahulukan kepentingan istrinya dibandingkan ibunya. Ibunya sakit hati, nggak ridho. Itu gara-gara itu aja. Ngebentak mah enggak, ngebentak enggak, ngototin juga enggak. Ya. Jadi Alqamah itu bukan sengaja durhaka, enggak sengaja dia. Tidak bermaksud durhaka kepada ibu. Tapi karena sikapnya itu membuat hati ibunya sakit, itulah yang menyebabkan pada saat dia menjelang kematiannya susah untuk mengucapkan kalimat la ilaha, sehingga sampai-sampai Rasulullah menyuruh para sahabatnya untuk menyuruh ibunya datang ke tempat anaknya Alqamah dan meminta ridhonya. Ibunya diem aja, kayak nggak ridho. Kata Rasulullah, udah ambil kayu bakar aja, kita bakar aja Alqamah biar cepat mati, gitu kata Rasul. Ibunya langsung, ya Rasulullah, jangan kau bakar anakku ya Rasul. Lah ibu, ini dibiarkan begini terus, tersiksa nanti Alqamah ini. Ya Rasulullah, mana tega aku seorang ibu membiarkan anakku terbakar. Lebih baik dibakar di dunia daripada di akhirat, kata Rasul. Ya sudah ya Rasul, engkau yang menjadi saksi bahwa aku telah ridho kepada anakku, memaafkan kesalahan anak. Nah, dari situlah Alqamah dibimbing kalimat la ilaha illallah, dan alhamdulillah bisa mati dalam keadaan husnul khatimah. Alhamdulillah, kata Nabi, alhamdulillahilladzi anqadhahu minan nar. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan dia minan nar, dari api neraka. Itu uququl walidain, itu durhaka kepada kedua orang tua. Maka kalau kita yang masih punya orang tua, diupayakan untuk senantiasa selalu menjaga batinnya, hatinya, agar senantiasa selalu ridho kepada kita selaku anak. Begitupun disebutkan alamatus syaqawati wa alamatus sa'adah. Ciri orang-orang yang celaka dan ciri orang-orang yang bahagia itu yang bagaimana? Dalam satu hadis disebutkan alamatus syaqawati, ciri orang yang celaka itu jumudul ain, ay qillatu dam'iha. Jumudul ain itu adalah kering air matanya, itu sedikit air matanya, maksudnya sedikit menangis, susah nangis. Jadi ciri orang yang celaka itu adalah orang yang susah untuk menangis. Yang dimaksud susah menangis di sini, susah menangis karena takut kepada Allah, susah menangis dan sulit untuk menangis terhadap dosa-dosa yang dia lakukan. Ciri daripada orang yang tidak ada penyesalan dari dosa dan kesalahan yang pernah dia lakukan. Sekalinya nangis bukan karena dosa, sekalinya nangis karena ditagih hutang belum bisa bayar. Betul. Sekalinya nangis urusannya dunia, bukan urusan ukhrawi. Sekalinya nangis bukan karena takut kepada Allah, bukan karena takut akan dosa-dosanya. Sekalinya nangis karena terhimpit ekonominya, besok belum bisa makan, belum punya beras, nangis. Ini ya, istighfar kita makannya, astagfirullahaladzim ya Allah. Jadi nangis itu susah, saking keras hatinya itu. Lagi zikir sendiri nggak pernah nangis, istighfar sendiri juga nggak pernah nangis. Begitu.
Ini buat renungan bagi kita. Jadi ciri orang yang pernah nangis itu ciri qasawatul qalbi, kerasnya hati. Ciri orang yang keras hatinya itu adalah orang yang susah untuk menangis karena Allah. Itu ciri orang yang hatinya keras. Ya. Ciri orang yang hatinya keras apa lagi? Tidak pernah menyesal ketika dia melakukan dosa, tidak pernah bersedih ketika dia tertinggal untuk menjalankan ibadah dan ketaatan. Ketika dia tertinggal, kesiangan contohnya salat subuh, sedih enggak dia mah, malah senang. Jam berapa nih? Oh, jam 7. Syukur dah. Malah syukur kan. Itu ciri orang hatinya keras. Kalau orang yang hatinya lembut itu apa? Dia akan bersedih kalau tertinggal di dalam melaksanakan kewajiban, tertinggal di dalam ketika melaksanakan ketaatan. Itu qasawatul qalbi, itu ciri orang hatinya keras. Apalagi ciri orang yang celaka hubbud dunia adalah cinta dunia, ay ar-rugbatu fiha. Terlalu cinta, terpesona dengan dunia, wal inhimaku 'alaiha, tenggelam dia di dalam urusan-urusan duniawi. Apa ciri orang yang tenggelam? Ciri orang yang tenggelam itu adalah di setiap waktu atau di setiap amalannya, baik amalan itu amalan dunia maupun amalan akhirat, maka yang selalu ada di dalam hatinya dan di benak pikirannya adalah dunia. Lagi sholat, mikirannya duit. Lagi zikir, yang dipikirin duit. Lagi doa juga yang dipikirin duit. Mau tidur yang dipikirin duit. Lagi tidur mimpinya dikasih duit juga. Bangun tidur juga yang dipikirin duit. Itu inhimak namanya itu. Ini jadi tenggelam dia. Tenggelam. Ayo mikirin itu terus. Mikirin terus dunia itu. Dalam hatinya tuh melekat. Nah itu hubud dunia itu. Maka Allah tuh kesian sama kita, dikasih waktu sehari 5 kali. Supaya jangan sampai kita menjadi budak dunia. Disuruh sholat subuh supaya pikiran kita, hati kita itu diupdate, itu dibersihkan dari urusan-urusan duniawi. Sholat subuh, habis sholat subuh berangkat kerja, ayo dunia. Zuhur dibersihin lagi, betul gak? Kerja lagi, asar dibersihkan lagi. Pulang dari kerjaan, maghrib dibersihkan lagi. Coba itu. Habis maghrib dibersihkan lagi. Habis isya mau tidur saja dibersihin lagi. Pas sholat isya itu. Masya Allah. Supaya apa? Supaya kita tidak hubud dunia, supaya kita ingat tempat kembali kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tulul amali, dan ciri orang yang celaka adalah panjang angan-angan, banyak menghayal. Kalau gue jadi orang kaya, gue pengen bangun rumah yang gede. Gitu, pengen beli mobil yang mewah, pengen punya istri 4. Padahal
kemampuan dia untuk ke sana nggak ada. Itu ciri orang yang menghayal. Ya. Kalau cita-cita sih nggak apa-apa, ya kan? Ciri orang menghayal itu apa? Itu terlalu tenggelam itu tadi. Dipikirin terus, ngapain dipikirin? Kenapa kita harus sibuk dan harus capek memikirkan apa yang telah sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita? Kenapa kita terlalu memikirkan, terlalu berhayal terhadap segala sesuatu yang sudah ditakdirkan oleh Allah untuk kita? Allah hanya minta sama kita, yang pertama adalah silahkan beramal, berusaha ikhtiar, dan juga bertawakal kepada Allah. Allah nggak nyuruh kita untuk banyak menghayal. Betul? Karena sesuatu yang sudah ditakdirkan akan datang kepada kita, maka pasti akan datang. Apa yang tidak ditakdirkan oleh Allah tidak akan datang dalam kehidupan kita, maka tidak akan datang. Itu sudah pasti itu. Jangankan masalah dunia, kemarin saja urusan iman itu sudah ada takdirnya masing-masing. Tulul amal roja al-iktsari min al-iqamati fid dunya, berharap besar. Contohnya berharap besar dia lama menempati dunia. Berharap besar dia mendapatkan kesenangan-kesenangan dunia, pokoknya pengen tinggal lama di dunia. Itu ciri orang yang hubud dunia itu adalah cirinya apa? Dia pengen banget panjang umur. Ya kan? Pengen banget pokoknya. Ya. Duit banyak. Kalau bahasa Sunda mah, ya kan? Duit weteuh, beuteung seubeuh, pamajikan jarang reuneuh, si eta baseuh. Itu mah orang Sunda doang yang ngerti itu. Saya esok ngerti senyang. Pak Sudianto ketawa aja Pak Sudianto. Senengin. Begitu. Ya. Kita pengen panjang umur boleh, tapi diniatkan, ya Allah, Allahumma tawil umurana fi ta'atik. Ya Allah, panjangkanlah umurku dalam rangka taat kepadamu. Begitu niatinnya. Boleh Pak Ustadz kita supaya bisa jadi orang kaya, banyak duitnya, boleh. Tapi juga diniatin, ya Allah, berikanlah aku rizki ya Allah yang luas, yang berlimpah untuk bekal ibadah kepadamu. Begitu. Itu ciri orang yang bukan cinta dunia itu. Dia minta sama Allah supaya hartanya berlimpah untuk bekal ibadah. Dia minta panjang umur kepada Allah, tujuannya adalah untuk dalam rangka taat kepada Allah. Itulah ciri orang yang tidak hubud dunia. Jadi kudu diniatin yang benar. Wa qala Dhunnun al-Misri, berkata Dhunnun al-Misri, alamatus sa'adah, ciri orang yang celaka ciri orang yang bahagia yang bagaimana? Kebalikannya. Hubbus solihin, yang pertama cinta kepada orang-orang yang soleh. Itu ciri orang yang bahagia. Cinta berdekatan, waddunuwu minhum. Dia senang berdekatan dengan orang-orang soleh. Wa tilawatul Quran, senang baca Quran. Wa sahrul lail, senang terjaga di malam harinya. Senang bergadang. Maksudnya bergadang bukan ngobrol yang ngalor ngidul. Betul. Bergadang mah kuat. Subuh kesiangan jangan. Sahrul lail itu adalah terjaga di malam hari. Setelah tidur dia terjaga. Wa mujallasatul ulama, senang duduk-duduk bersama dengan ulama. Wariqatul qalbi, lembut hatinya. Ciri yang hatinya lembut bagaimana? Ciri orang yang hatinya lembut sering menangis karena dosa.
bersedih ketika dia tertinggal melaksanakan kewajiban dan ketaatan. Itu ciri orang yang hatinya lembut. Alamatus sa'adah. Wakila disebutkan alamatus sa'adah, ciri orang yang bahagia adalah amtuti Allah. Dia taat kepada Allah. Wa takhafa an takuna mardudan, dan dia takut apabila ketaatannya itu kepada Allah mardudan, itu ditolak. Itu ciri orang yang bahagia. Dia taat sama Allah. Dia senantiasa selalu menjalankan perintah Allah, tapi dalam hatinya ada rasa takut kalau ketaatannya, ibadahnya itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ciri orang yang bahagia. Wa alamatus syaqwa, ciri orang yang celaka, ang ta'siyahu wa tarju ang takuna makbulan. Dia adalah orang yang getol sekali bermaksiat kepada Allah dan dia berharap ibadahnya diterima oleh Allah. Harapannya besar ibadahnya diterima, tapi maksiatnya getol. Maksiatnya rajin, diiringi dengan berharap mendapatkan belas kasihan Allah. Wah, ini nggak seimbang kalau begitu. Kalau kita berharap kasih sayang Allah, ampunan Allah, ibadah kita diterima, imbangi dengan amal soleh kita. Khatimatun fil amni min salbil iman, menjelaskan tentang aman dari tercabutnya iman. Qala Abu Idris Al-Khawlani, berkata Syekh Abu Idris Al-Khawlani, seorang ulama, seorang waliullah. Sa'altu Sayyid Al-Khadri alaihi salatu wassalam. Aku bertanya kepada Nabi Khidir alaihi, untuknya as-salatu rahmat Allah wassalamu dan keselamatan. Fakultu. Nah ini ulama, seorang wali ini. Ya. Ditulis oleh Syekh Muhammad Abdullah bin Abdul Latif Al-Jurdani. Abu Idris Al-Khawlani, dia bertemu dengan Nabi Khidir alaihi salam. Ya Nabi Allah, hai Nabi Allah, ayyu amalin idza amilahu al-'abdu aminahu Allahu 'alal iman. Wahai Nabi Allah, amalan apa yang di mana-mana seorang hamba mengamalkannya, maka Allah akan memberikan keamanan kepadanya akan imannya. Imannya akan dijaga oleh Allah sampai dia menghadap Allah Subhanahu wa taala, tidak akan tercabut imannya. Faqala li, berkata Nabi Khidir alaihissalam kepadaku, adraktul alfa nabiyyin wa sa'altuhum an isti'mali syai'in ya'manul 'abdu bihi min salbil iman falam yujibni ahadun minhum hatta ijtama'tu bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fasa'altuhu an dzalik. Aku menemui 100.000 nabi. 100.000 nabi beliau temui. Ya, mi'ata alfin nabiyyin, 100.000 nabi beliau temui, dan aku tanyakan kepada mereka anistimali syai'in, dari amalan yang dapat menyebabkan seorang hamba itu aman imannya, aman daripada dicabut imannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Falam yujibni ahadun minhum, tidak ada satupun 100.000 nabi itu yang menjawab pertanyaanku, kata Nabi Khidir, sampai aku bertemu di masa baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan aku tanyakan hal itu. Maka ketika aku tanyakan hal itu kepada Rasulullah mengatakan, oh kalau begitu aku tanyakan dulu kepada malaikat Jibril. Jadi pada saat Nabi Khidir nanya, kira-kira amalan apa sih supaya seseorang itu aman, imannya dijaga oleh Allah, jangan sampai lepas sampai dia mati.
Nanya kepada Rasulullah, nanya sama nabi-nabi yang lain nggak dijawab. Diam baik tuh. Sama nabi baru dijawab. Ya udah kalau gitu saya tanyakan ke malaikat Jibril. Ketika nanya malaikat Jibril berkata juga, "Ya Rasulullah, ya Muhammad, saya nanya dulu sama Allah." Begitu, tuh nyambung, Pak. Ya. Jadi jawaban juga bersanad itu jawaban itu. Ya Rasulullah, ya Abu Idris Al-Khawlani nanya ke Nabi Khidir nanya kepada Nabi Muhammad nanya kepada malaikat Jibril nanya kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Fas'ala Rabbal Izzah adzalik faqala wa azza wa jalla. Maka Allah Subhanahu wa taala berkata menjawab pertanyaan malaikat Jibril, disampaikan kembali kepada Rasulullah, disampaikan kembali kepada siapa? Nabi Khidir, dan disampaikan kepada Abu Idris Al-Khawlani. Apa? Man wadhaba ala qiraati ayatul kursi. Siapa saja yang mendawamkan membaca ayat kursi. Hafal ayat kursi? Hafal. Kemudian apa lagi? Wa amana rasulu ila akhir surah. Membaca 3 ayat, ya, membaca, ya kita hitungnya 3 ayat lah. 3 ayat terakhir surah Al-Baqarah. Ya. Boleh dibaca dari lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasibukum bihillah wa yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ayat kursi, kemudian 3 ayat ya itu ya. Lillahi ma fis samawati sampai akhir 3 ayat bukan? Ya, sampai akhir tuh. Baca, kemudian baca apa lagi? Wa syahidallah. Surah Ali Imran ayat ke-18. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti. La ilaha illa huwal azizul hakim. Innad dina 'indallahil Islam. Ali Imran ayat 18. Baca apa lagi? Wa qulillahumma malikal mulki. Surah Ali Imran ayat 26 sampai 27. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya bi yadikal khair. Innaka 'ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil laili wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasya'u bighairi hisab. Baca apa lagi? Wa suratil Ikhlas. Baca surah Al-Ikhlas. Baca apa lagi? Wal muawwidhataini. Baca surah Al-Falaq dan surah Wal-Fatihah dan juga surah Al-Fatihah. Kapan dibacanya? Setelah sholat fardu. Setiap sholat fardu ini dibaca. Ya. Maka orang yang membacanya itu akan dijamin oleh Allah dan keamanan akan imannya tidak akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Silahkan itu diamalkan, ya. Apa tadi? Ayat kursi, 3 ayat terakhir surah Al-Baqarah, kemudian ayat 18 surah Al-Imran, kemudian surah Al-Imran ayat 26 sampai 27, surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, Al-Fatihah. Ya kalau dulu kita di pesantren saya ya ini di setiap sholat fardu. Di sini nggak dipakai karena memang ya tujuannya itu untuk supaya jamaah senang dulu terhadap zikir. Kalau ini dibaca semuanya takut kelamaan pada kabur.
begitu tujuan, maka nggak dibaca, Pak. Ya, pelan-pelan, nanti kalau udah pada seneng gitu kan, zikir berjamaah baru kita baca yang ini. Ya. Ini itu luar biasa. Wa qala al-Hakim at-Tirmidzi, berkata Imam Hakim at-Tirmidzi, ra'aitu Rabbal Izzah alfa marrah, aku bermimpi bertemu melihat Tuhanku yang Maha Agung 1000 kali. Fakultu, maka aku berkata, ya Rabb, ya Tuhanku, inni akhafu min zawalil iman. Ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya aku takut iman aku itu lesot, iman aku itu luntur, iman aku itu lepas, ya Allah. Maka fa'amaroni biqiraati hadad du'a baina sunnatil fajri wa faridatihi. Maka aku diperintahkan untuk membaca doa ini di antara sunnah fajar dan fardunya, yaitu berarti habis sholat sunnah qobliyah subuh. Baca doa ini sebelum qomat, sebelum melaksanakan sholat subuh, habis sholat qobliyah subuh, baca doa ini. Mana doanya? Bismillahirrahmanirrahim. Ikutin. Allahumma bihurmatil Husaini wa akhihi wa jaddihi wa abihi wa ummihi wa banihi najjini minal ghammi alladhi ana fihi ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal ikram as'aluka an tuhyiya qalbi binuri ma'rifatika ya Allah ya Allah ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah bi hurmatil Husain, ya dengan ya kemuliaan Sayyidina Husain cucu Rasulullah SAW, wa akhihi dan kemuliaan saudaranya Sayyidina Hasan, wa jaddihi dan kemuliaan kakeknya yaitu baginda Nabi besar Muhammad SAW, wa abihi dan kemuliaan bapaknya Sayyidina Ali karamallahu wajhah, wa ummihi dan kemuliaan ibunya yaitu Siti Fatimah Az-Zahra, wa banihi dan kemuliaan anak-anaknya yaitu ahlul bait, para habaib. Najjini minal ghammi, selamatkanlah aku daripada kesempitan, kebingungan, kesusahan alladzi ana fihi, yang aku sekarang berada di dalamnya. Ya Hayyu ya Qayyum, wahai Zat yang maha hidup dan yang maha berdiri sendiri. Ya Dzal Jalali wal Ikram, wahai Zat yang maha agung dan maha mulia. As'aluka, aku memohon kepadamu, ang tuhya qalbi, agar engkau menghidupkan hatiku, binuri ma'rifatik, dengan cahaya kemakrifatan kepadamu. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Ya, bapak-bapak jangan alergi. Ada bahasa bihurmatil Husain, dengan hormat kemuliaan Sayyidina Husain, jangan alergi. Wah, ini jangan-jangan doa Syiah ini. Lah, emang Sayyidina Husain siapa? Cucu Nabi. Syiah itu ya, yang paling parahnya itu banyak sebenarnya. Syiah itu terbagi berapa golongan. Tapi Syiah yang kelihatan sesatnya itu adalah ketika dia banyak mencaci sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Dalam sholatnya saja, kunutnya itu mencaci Abu Bakar, mencaci Umar, mencaci Utsman, mencaci Sayyidatina Aisyah, istri Nabi. Itu Syiah itu paling kelihatan. Yuk, kadang-kadang kita mendengar Husain tuh seakan-akan kayak alergi gitu. Seakan-akan tuh nggak boleh, itu Syiah lah. Hasan itu cucu Nabi. Kan kita suka baca tuh. Kalau Mahlul Qiyam. Ya, Mahlul Qiyam. Yang bagaimana tuh? Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul ya nurul aini, kan gitu. Ya kan? Ya nurul ain. Ya, di situ kan ada tuh Al-Husain, Al-Hasan wal Husain. Cucu Nabi itu.
Nah itu silakan dibaca ya. Yang belum hafal ya tinggal di setel lagi videonya. Ya kan? Kalau mau tulisannya ya datang ke rumah. Betul enggak? Datang ke rumah. Jangan tangan kosong datang ke rumah. Bawa buku pulpen maksud saya begitu. Tuh kan sensitif lagi kan. Maksudnya bawa buku sama pulpen beserta. Aduh ya Allah. Waduh ini belum tamat-tamat juga. Dikit lagi. Ya. Kemudian disebutkan di dalam kitab Hayatul Hayawan anna man shalla ba'da sunnatil maghrib raka'ataini kullal lailah. Sesungguhnya siapa saja yang salat setelah sunnah maghrib 2 rakaat setiap malam, yaqra'u fi kulli raka'atin. Kemudian dia membaca tiap-tiap rakaat, baca Fatihah, baca ayat kursi, baca Al-Ikhlas, baca Falaq An-Nas. Fa idza sallama minhuma, maka di mana-mana dia salam dari 2 rakaat itu, shalla 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam 10. Dia baca salawat 10 kali. Wa qala salatan. Kemudian dia berdoa 3 kali. Doanya apa? Ikutin lagi. Allahumma inni astaudi'uka dini fahfazhu alayya fi hayati wa inda mamati wa ba'da wafati amina min su'il khatimah. Oh ini mah bukan doa. Ya. Amina min su'il khatimah. Allahumma ya Allah inni astaudi'uka, ya Allah aku memohon perlindungan kepadamu dini untuk agamaku, ya Allah lindungilah agamaku. Fahfadhu, maka ya Allah jagalah agamaku untukku fi hayati di kehidupanku, wa inda mamati dan pada saat matiku, wa ba'da wafati dan pada saat aku telah wafat. Maka orang yang baca itu amina min su'il khatimah, insyaallah aman daripada su'ul khatimah. Ya. Kemudian diriwayatkan dari baginda Nabi besar Muhammad SAW annahu qala man tawaddu'a fa ahsanal wudu. Siapa saja yang berwudu kemudian dia membaguskan wudunya, rukun wudunya dikerjakan sempurna, sunnah-sunnah wudunya juga dikerjakan sempurna. Tsumma qala, kemudian dia berkata setelah wudu, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maka kutiba biriqin, dia akan dicatat ya. Summa akan dicatat sebagai orang yang lembut hatinya, dijaga imannya, summa tubi'a, dicap bitobiin dengan cap malam dengan satu cap yang dimana lam yuksar ila yaumil qiyamah. Dicap apa maksudnya? Dicap imannya tidak akan tercabut sampai hari kiamat. Sampai matinya akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala imannya. Maka berkata ulama, hada yadullu ala anna qaila dzalika, bahwa menunjukkan doa ini apabila dibaca maka orang tersebut yamutu alal iman, akan mati dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu. Maksudnya idsarihu adamu tatarrukil butlani lahu aslan. Maksudnya adalah bahwa orang yang membaca ini setelah wudu maka keimanannya tidak akan dibatalkan oleh Allah, tidak akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Enggak bakalan dibatalkan. Nah, maka ini adalah sebagai hirson ala hadhil bisyarah, sebagai salah satu kabar gembira bagi kita semuanya supaya kita dapat membacanya. Tuh, habis wudu jangan lupa tuh Pak. Ini mah dalam hadis ini ada. Ya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadika sholihin.
asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Silakan diamalkan. Nah, thumma inna hadzal haditsun azim. Hadis yang kita bahas ini adalah hadis yang sangat agung. Jami'ul li jami'i ahwalil syakhsi, yang mencakup akan seluruh keadaan manusia. Ini yang kemarin kita bahas nih. Dari mulai apa? Penciptaan manusia, kemudian apa? Tentang takdir manusia, tentang takdir apanya? Kemarin rizkinya, ajalnya, amalnya, celaka atau bahagianya. Ini hadis luar biasa, hadis yang agung, mencakup kepada seluruh keadaan manusia. Idh fihi bayanu halim mabda'ihi, maka disebutkan dari mulai awal penciptaannya, ya kan? Permulaannya penciptaannya dan juga tempat kembalinya, bahagia atau celaka, dan juga di antara keduanya adalah ajal. Wa may yatasarrafu fihi wa huwa ar-rizq, dan juga menjelaskan kepada kita tentang apa yang diperolehnya dari rizki Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita keamanan iman dan Islam kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita rizki yang berkah berlimpah untuk bekal ibadah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memanjangkan usia kita untuk taat kepadanya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita golongan orang-orang yang as-sa'adah, bahagia dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bijahi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nas'alukal ijabah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.